Baiklah sobat, kali ini aku akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi Smart PLS. Jadi seperti biasa kita harus membuat project yang baru. Oke, nama projectnya kita buat pemodelan. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk mulai melakukan import data, ya, jadi datanya bisa kita peroleh dari online kuesioner, kemudian kita ekspor dalam bentuk file CSV dan bisa langsung kita masukkan ke dalam Smart PLS ini. Oke, jadi kita double klik di sini, kemudian data CSV yang sudah kita persiapkan bisa langsung kita open. Oke, jadi di sini sudah ditampilkan ya di indikatornya, kemudian mungkin ada missing, kemudian nilai min, median, dan nilai minimum serta maksimum, semuanya bisa kita lihat di sini. Kemudian kita klik pemodelan ya untuk mulai menampilkan model yang akan kita analisis. Klik 2 kali di pemodelannya dan di bawah sini langsung ditampilkan indikator yang bisa kita gunakan untuk membuat modelnya. Nah, di sini sengaja saya buat penamaannya, sengaja saya buat simple ya. Jadi di sini variabel X1 memiliki 4 buah indikator ya. Jadi indikator pertama I1 X1, indikator kedua I2 X1, begitu seterusnya. Jadi keempat indikator ini adalah milik dari variabel X1. Oke, jadi untuk mulai membuat menampilkan variabelnya ya di dalam model, kita bisa blok dulu indikator ya dari setiap variabel, kemudian langsung kita seret ya, kita drag ke halaman pemodelan yang ada di sini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk variabel yang lain. Jadi setelah kita blok di sebelah kiri, kita drag kemudian letakkan di sini. Oke, kita ulangi kembali. Ya, kita lihat nanti variabel yang sudah kita tambahkan di sini warnanya akan berubah menjadi warna hijau ya. Oke, jadi di sini sudah saya tambahkan ya 4 buah variabel ya beserta indikatornya. Sekarang keempat buah variabel ini akan saya hubungkan ya. Caranya yaitu dengan mengklik connect ya. Jadi nanti sehingga keempat variabel ini bisa membentuk suatu model, bisa kita bisa melihat mana variabel independen, kemudian mana variabel dependent. Oke, langsung klik connect, kemudian taruh di sini ya. Jadi kalau ada pesan error ya karena memang kita belum melakukan koneksi ya antara satu variabel dan variabel yang lain. Jadi kita klik di sini, kemudian kita drag dan letakkan di mana variabel yang akan kita hubungkan, kemudian kita lepas. Oke, jadi sudah terkoneksi. Kita lakukan ya hal yang sama untuk variabel yang lain.
Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti yang sebelumnya warna merah variabelnya ya, karena masih error, sekarang sudah berwarna biru ya, karena sudah terkoneksi ya satu sama lain dan sudah membentuk suatu model. Sekarang kita akan melihat nilai validitas setiap indikator terhadap variabelnya. Kemudian juga nilai atau efek suatu variabel terhadap variabel yang lain. Apakah positif atau negatif ya. Jadi untuk bisa mulai menampilkan nilai validitasnya, kita di sini klik calculate, kemudian pilih PLS algorithm. Oke, jadi di sini sudah dilakukan setting defaultnya ya, tinggal kita mengklik start calculations ya. Oke, kita kembali ke halaman pemodelannya ya. Di sini kita sudah bisa melihat nilai validitas setiap indikator ya terhadap variabelnya, begitu juga dengan nilai dampak ya atau efek dari suatu variabel terhadap variabel yang lain ya. Oke, jadi dari nilai yang ditampilkan kita bisa mengetahui apakah suatu indikator bersifat valid atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat ya dari batasan nilainya, salah satu pendapat mengemukakan bahwa suatu indikator bisa dikatakan valid kalau nilainya berada di atas 0,7. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa nilai di atas 0,5 itu sudah valid ya, jadi masih ada toleransi ya. Jadi seperti inilah bentuk ya setelah kita tambahkan nilai dari setiap indikator. Kemudian begitu juga nilai atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian untuk melihat report yang lain ya, sobat bisa mengklik di sini, ada report di dalam calculation result. Oke, misalnya kita ingin menampilkan nilai reliabilitas dan validitasnya. Di sini ada quality criteria, kita klik. Kemudian kita bisa melihat nilai Kronbach alpha, kemudian nilai composite reliability-nya, ya, kemudian juga nilai average variance extracted ya atau nilai rata-ratanya.